Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Imam Fauzi, mahasiswa Institut Teknologi Budi Utomo, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi mengenai hubungan antara industri 4.0 dengan etika profesi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Apa industri 4.0 itu? Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Industri 4.0 ini mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Dampak era revolusi industri 4.0 ini adalah dalam penerapannya tidak lagi memberdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Tahapan era industri. Yang pertama, industri 1.0 dimulai tahun 1784, yaitu penggunaan mesin uap dalam industri. Yang kedua, industri 2.0 dimulai tahun 1870, yaitu penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik atau minyak. Yang ketiga, industri 3.0 yaitu dimulai tahun 1969. 1969, yaitu penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatisasi. Yang keempat, industri 4.0 diperkenalkan tahun 2011. Mesin terintegrasi jaringan internet atau yang bisa kita sebut dengan Internet of Things. Dalam revolusi industri 4.0 akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar untuk mengembangkan sebuah industri menuju industri yang siap digital. Di antaranya, yang pertama, Internet of Things atau IoT. Internet of Things ialah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa melakukan interaksi manusia. Yang kedua, Big Data, yaitu istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak. Yang ketiga, Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda tersebut dalam waktu nyata. Yang keempat, ada cyber security, yaitu upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack atau serangan digital. Yang kelima, Artificial Intelligence, yaitu teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Yang keenam, ada Additive Manufacturing, yaitu terobosan baru dalam industri manufaktur yang menggunakan printer 3D. Yang ketujuh, Simulation, model mewakili sistem itu sendiri, sedangkan simulasi ini mewakili operasi dari waktu ke waktu. Simulasi yang digunakan dalam banyak konteks, seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game. Yang kedelapan, ada sistem integration, yaitu rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem
teknologi secara fisik maupun fungsional. Yang kesembilan, ada komputasi awan atau cloud computing, yaitu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberi hak atau login mengakses server virtual untuk bisa terkonfigurasi server melalui internet. Lanjut, etika profesi. Etika profesi atau istilahnya professional ethics adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Tujuan dari etika profesi ini ialah supaya seseorang profesional bertindak sesuai dengan aturan serta menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kondisi etik profesi. Etika profesi mempunyai fungsi, di antaranya 1. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Sedangkan tujuan etika profesi antara lain, yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. 2. Untuk menjaga serta dan mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. 6. Untuk menentukan standar baku bagi profesi. Yang ketujuh, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Prinsip dasar etika profesi. Menurut Dharma Stuti tahun 2007, terdapat 3 prinsip yang harus dipegang dalam etika profesi. Di antaranya, yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini ialah tanggung jawab pelaksanaan by function, serta juga tanggung jawab dampak by profession. Yang kedua, kebebasan. Maksud kebebasan di sini ialah kebebasan untuk dapat mengembangkan profesi itu di dalam batas-batas aturan yang berlaku di dalam sebuah profesi. 3. Keadilan. Prinsip keadilan ingin membangun satu kondisi yang tidak memihak manapun, yang memungkinkan untuk ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, apakah hubungan antara industri 4.0 dengan etika profesi? Tentu keduanya saling berkaitan. Di balik majunya industri 4.0, seorang profesi kerja diharuskan mempunyai skill yang selalu update dengan perkembangan teknologi. Di samping itu, harus didampingi dengan perilaku yang berlaku, dalam hal ini norma, yang di masyarakat tanpa merugikan salah satu pihak. Itu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.